Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Mardi dengan NIM 210501110044. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis pendapatan nasional perekonomian dua sektor untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi makro. Perekonomian dua sektor. Nah, yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor ini yaitu perekonomian yang terdiri dari dua sektor. Yang pertama adalah sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Perekonomian dua sektor ini diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Perlu kita ketahui bahwasannya pelaku ekonomi ini ada 4 pelaku. Yang pertama konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. Nah, pada perekonomian dua sektor ini hanya ada 2 pelaku, yaitu konsumen dan produsen. Gambar tersebut menjelaskan arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Nah, pada gambar tersebut sudah saya jelaskan tadi yaitu ada 2 pelaku, RTP dan RTK. RTP adalah rumah tangga produsen dan RTK adalah rumah tangga konsumen. Nah, di antara 2 pelaku ini dihubungkan oleh 2 pasar, yaitu pasar input yang berisikan faktor produksi dan juga pasar output yang berisikan pasar barang atau jasa. Nah, pada pasar input dinilai memiliki faktor produksi, yaitu pada nomor pertama, dan yang memiliki faktor produksi tersebut adalah konsumen. Nah, berarti konsumen menyerahkan faktor produksi yang dijual di pasar input dan diserahkan pada produsen. Nomor 2 yaitu uang atau profit. Nah, setelah produsen mengolah faktor produksi itu seperti SDA, SDM, modal kewirausahaan, maka produsen menyerahkan balas jasa berupa uang dan diserahkan kepada konsumen. Nah, sekarang yaitu pasar output yang terdapat barang atau jasa, dan yang menghasilkan tersebut adalah produsen, sehingga barang keluar dari RTP dijual di pasar output dan barang itu diserahkan kepada konsumen. Nah, setelah konsumen membeli barang tersebut, maka yang terjadi yaitu nomor 4, uang untuk pembelian dan pembayaran. Konsumen membeli barang tersebut dan diberikan kepada produsen. Berikut aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan disposable yang diterima oleh rumah tangga, semakin besar pula konsumsi yang akan mereka lakukan. Hubungan antara pendapatan disposable, pengeluaran rumah tangga, dan tabungan sangat erat. Berikut contoh tabel 4.1 halaman 108 pada referensi Sudono Sukirna yang menjelaskan pengertian dari hubungan tersebut. Pada tabel ini menjelaskan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Jika pendapatannya 0, pengeluaran konsumsinya sebanyak 125, maka akan mengurangi tabungannya sebanyak 125. Dan jika pendapatannya 100 dan konsumsinya 200, maka akan mengurangi tabungannya sebanyak 100. Dan jika pendapatannya 200 dan konsumsinya 275, maka akan mengurangi tabungannya sebanyak 75. Jika pendapatannya 300, konsumsinya 350, maka akan mengurangi tabungannya sebanyak 50. Dan jika pendapatannya 400, konsumsinya 425, akan mengurangi tabungannya sebanyak 25. Nah, jika pendapatannya 500 dan konsumsinya juga 500, maka tidak ada yang ditabung karena tidak tersisa dari pendapatan tersebut.
pendapatan 75 dan konsumsinya 650, maka masih ada sisa 50 masih bisa ditabung. Nah, pendapatan 800 dan konsumsinya di 725, maka sisanya bisa ditabung sebanyak 75. Nah, pendapatan 900, konsumsinya 800, masih sisa 100 bisa ditabung. Dan juga pendapatan 1000, konsumsinya 875, maka sisanya 125 masih bisa ditabung. Nah, dari data yang tertera pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang rendah rumah tangga akan menutupnya dari tabungan atau mengambil dari tabungan. Yang kedua, kenaikan pendapatan juga menaikkan pengeluaran konsumsi. Jadi, sisa pertambahan pendapatan bisa ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi,